Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa, khususnya santri Pondok Pesantren Mas Sumambang yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita sampai detik ini masih dikaruniai oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan tentu masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Tugas kita sebagai makhluk Allah, hendaklah kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan anak-anak sekalian, setelah kita berpuasa selama sebulan penuh, tibalah saatnya kita berhari raya. Kita berlebaran. Sebagian dari kaum muslimin ada yang menyambut luar biasa dengan datangnya Idul Fitri, maka telah bebas kewajiban sebagai seorang muslim, bebas melakukan puasa Ramadan. Akan tetapi sebagian dari kaum muslimin bersedih. Bersedihnya kenapa? Karena dengan datangnya tanggal 1 Syawal berarti telah keluar dari bulan Ramadan. Keistimewaan pada bulan Ramadan telah habis. Karena itu mereka bersedih. Para pemirsa dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang bagaimana sikap kita khususnya dalam melaksanakan hari raya, atau lebih khusus lagi dalam hal menyambut datangnya Idul Fitri. Kita ketahui bahwa dalam Idul Fitri ini ada syariat Islam yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Pertama adalah zakat fitri. Sebagian masyarakat menyebut zakat fitrah. Apa zakat fitri itu? Yaitu zakat yang berupa makanan pokok dalam suatu negeri tersebut. Kalau kita berarti beras yang dikeluarkan oleh semua orang Islam, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang diberikan kepada fakir miskin. Salah satu tujuan dari zakat fitrah itu adalah agar memberikan makan kepada fakir miskin sehingga mereka bisa melaksanakan hari raya dengan tenang. Begitu juga agar membersihkan bagi kita yang telah berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian syarat yang kedua adalah sholat Id. Kita ketahui dengan datangnya 1 Syawal, maka kita dianjurkan untuk melakukan sholat Id. Sholat Id ini salah satu syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan baik sudah dewasa maupun masih anak-anak. Sebagaimana firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Para mufasir menyebutkan bahwa sholat yang dimaksud di sini adalah sholat Id. Tentu ketika kita membahas sholat Id, di situ ada sholat Idul Fitri dan juga ada sholat Idul Adha. Banyak riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk keluar menuju tanah lapang,
menuju musola untuk melakukan sholat id ini, baik mereka sudah balik maupun masih anak-anak. Ini adalah menunjukkan syiar Islam pada saat itu kita sedang berhari raya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perbedaan mengenai hukum dari sholat id itu sendiri. Sebagian ulama menyatakan bahwa sholat id itu adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah dilaksanakan oleh sekelompok orang, maka umat Islam yang lain sudah tidak wajib melaksanakan sholat id. Ada sebagian ulama menyatakan bahwa sholat id itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena semenjak disyariatkan, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat id ini. Dan sebagaimana dalil yang tadi, fasholli li rabbika wanhar, itu menunjukkan bahwa sholat id ini adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban terhadap setiap orang Islam yang telah mukallaf, ini wajib melakukan sholat id. Ini pendapat kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sholat id itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaklah kita meneladani beliau. Beliau senantiasa melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, kita ikuti. Para pemirsa dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan ketika berhari raya ini. Ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, yang pertama kita disunahkan untuk mandi. Mandi di sini kalau kita dalam fikih yang disebut mandi itu adalah sebagaimana kita mandi junub. Jadi sebelum kita berangkat ke tanah lapang atau ke musola, kita disunahkan mandi, membersihkan diri. Bahkan bagi yang laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian dan juga bersiwak tentunya, sebagaimana biasa disunahkan manakala kita mendatangi sholat Jumat setiap pekan. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan anak-anak sekalian, selanjutnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ini tidak harus baru, tidak harus mahal, tapi pakaian yang terbaik ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah karena kita pada saat ini bisa berlebaran, merayakan hari raya Idul Fitri. Saya masih ingat ketika almarhum Bapak Kiai Haji Najih Hayat, beliau berkhutbah Idul Fitri di lapangan yang sekarang, di lapangan Dukun yang sekarang ini sudah menjadi pertokoan atau menjadi pasar. Beliau waktu itu memberitahukan kepada jamaah setelah sholat, kemudian beliau berkhutbah. Sebelum berkhutbah, beliau memberitahu kepada jamaah supaya tidak melepas mukenanya. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita ketika Idul Fitri memakai pakaian yang baru. Dengan melepas mukena berarti pakaian baru bisa diperlihatkan kepada teman-temannya atau orang lain yang ada di lapangan tersebut. Tapi sekarang berbeda. Sekarang ketika Idul Fitri, terutama ibu-ibu atau remaja putri tidak hanya memakai pakaian yang terbaik, tapi juga memakai mukena yang terbaik. Ada mukena yang harganya jutaan. Nah ini saya kira kurang bagus. Karena apa?
karena dengan mukena yang mahal itu bisa mengganggu kekhusyuan orang yang di belakangnya. Jadi ketika orang yang di belakangnya takbir, melihat di depannya mukena bagus, Allahu Akbar, melihat begitu, Masya Allah bagusnya mukena itu. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, Masya Allah berapa harganya. Takbir lagi, Allahu Akbar, melihat lagi beli di mana. Jadi yang diingat bukan sholat Idul Fitri, tapi yang diingat hanya mukena orang yang ada di depannya. Dan ini perlu diperhatikan kepada semua wanita, semua muslimah, hendaklah ketika sholat Idul Fitri memakai pakaian yang sewajarnya. Tidak terlalu jelek, juga tidak pamer ketika Idul Fitri. Kemudian selanjutnya adalah makan. Karena tanggal 1 Syawal itu sudah masuk hari raya, maka kita disunahkan makan terlebih dahulu sebelum pergi ke tanah lapang. Tentu Rasulullah sendiri tidak makan besar, tapi hanya makan kurma, kemudian minum. Begitu juga kita, tidak harus makan nasi dulu, tapi cukup membatalkan sebagai tanda bahwa hari itu tidak waktunya puasa, karena waktu itu sudah berlebaran. Karena pada hari raya itu adalah kita diharamkan untuk berpuasa. Salah satu hari-hari yang diharamkan berpuasa adalah ketika lebaran atau hari raya, baik hari raya Fitri maupun hari raya Adha. Yang keempat, sunnah yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan adalah ketika menuju ke tanah lapang, kita usahakan berjalan kaki kalau memang tempat itu dekat. Tapi kalau tempat itu jauh, boleh menggunakan kendaraan. Disunahkan lagi adalah dengan mengambil jalan yang berbeda. Ketika berangkat di satu jalan, kemudian ketika pulang lewat jalan yang lain. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertakbir, membaca takbir, membaca tahmid, tahlil. Ini menandakan mengagungkan Allah. Di antara bacaan takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbarnya ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Memang ada riwayat yang mengatakan demikian. Kemudian kapan kita membaca takbir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca takbir ini adalah ketika beliau keluar dari rumah menuju ke musola, ke tanah lapang, beliau mengucapkan takbir. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa takbir ini dibaca ketika sudah hilal tanggal 1 Syawal ini sudah nampak, maka kita disunahkan untuk membaca takbir. Itu kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha beda lagi. Justru pada fajar tanggal 9 atau hari Arafah itu sudah disunahkan untuk membaca takbir sampai hari tasyrik tanggal 13 waktu asar. Ini takbir ketika Idul Adha. Sekarang bagaimana tata cara melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu? Waktu pelaksanaannya adalah di waktu duha sampai waktu zawal. Jadi sholat Id itu tidak ada atau tidak boleh dilaksanakan setelah zuhur. Jadi waktu duha sampai waktu zuhur itu adalah pelaksanaan sholat Id. Jadi manakala ada pengumuman yang terlambat menyatakan bahwa hari ini diumumkan
sudah atau memasuki Idul Fitri, tapi setelah zuhur, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri setelah zuhur. Kemudian tempatnya sebagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar ke tanah lapang untuk melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pelaksanaannya Rasulullah itu di lapangan atau disebut dengan musola. Memang ada yang mengatakan membandingkan suci mana antara lapangan dengan masjid. Tentu suci masjid. Bersih mana antara lapangan dengan masjid? Tentu bersih masjid. Tapi kita meneladani, mencontoh Rasulullah dan para sahabat, karena beliau mencontohkan sholat Id itu di tanah lapang, maka kita mengikuti beliau sholat Id di tanah lapang. Kemudian dalam sholat Id itu tidak ada qobliyah, juga tidak ada ba'diyah. Beda dengan sholat zuhur, itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Tapi sholat Id itu tidak ada. Sholat Id juga tidak dimulai dengan adzan dan juga tidak dimulai dengan iqomah. Begitu juga tidak ada riwayat menyatakan bahwa untuk memulai sholat Id itu diucapkan as-sholatu jami'ah. Ini perlu dilihat kembali, diteliti kembali apakah ada riwayat-riwayat yang sahih tentang hal yang demikian. Tapi yang jelas mayoritas ulama menyatakan bahwa ketika sholat Id tidak ada adzan dan juga tidak ada iqomah. Kemudian sholat Id ini adalah 2 rakaat. Sebagaimana kita sholat Jumat itu juga 2 rakaat. Cuma berbeda, kalau sholat Jumat itu diawali dengan khutbah, tapi sholat Id ini sholat dulu, terus baru khutbah. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram disunahkan bertakbir, takbir zawaid, takbir tambahan sebanyak 7 kali. Sebagian mengatakan bahwa takbir ini dengan mengangkat tangan, sebagaimana Ibnu Umar menyebutkan bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika bertakbir ini. Cuma tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa ketika takbir zawaid, takbir tambahan itu apa yang dibaca. Boleh diam atau boleh berzikir. Misalnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ini. Setelah itu kemudian membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat. Biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Qaf ini pada rakaat pertama, atau membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini pada rakaat yang pertama. Kemudian setelah itu kemudian rukuk seperti biasa, sujud seperti biasa, bangun. Pada rakaat kedua setelah takbir intiqalat, kemudian takbir 5 kali. Kalau rakaat yang pertama tadi 7 kali, rakaat yang kedua ini 5 kali. Begitu juga di situ tidak ada bacaan khusus ketika takbir itu. Kemudian dilanjutkan dengan baca Fatihah, baca surat. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat kedua itu membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu kemudian salam seperti biasa dan baru dilanjutkan dengan khutbah. Pada khutbah sendiri Rasulullah biasanya mulai dengan hamdalah, sebagaimana kita ketika khutbah Jumat. Cuma yang membedakan, kalau pada sholat Jumat atau khutbah Jumat itu khutbahnya 2 kali. Tapi kalau khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri itu hanya 1 kali. Kemudian salam.
Dan setelah itu kita para jamaah bisa meninggalkan lapangan. Dalam hal khutbah ini memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan bagi yang ingin mendengarkan khutbah dipersilahkan, tapi bagi yang ada keperluan dipersilahkan untuk meninggalkan lapangan. Tapi demi kesempurnaan sholat Id kita, maka seyogyanya kita ikut mendengarkan khutbah sampai selesai. Kemudian bagaimana ketika Idul Adha maupun Idul Fitri itu pada hari Jumat? Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh tidak ikut sholat Jumat, tapi sholat Jumat tetap dilaksanakan. Bagi yang sudah melaksanakan sholat Id, boleh tidak sholat Jumat, tapi sifatnya itu adalah sunnah. Meskipun tidak sudah sholat Idul Adha, ikut Jumatan tidak ada masalah. Para pemirsa dan anak sekalian, biasanya ketika pada hari raya kita saling bermaaf-maafan, kemudian saling mengucapkan selamat. Bagaimana ucapan yang dicontohkan oleh para sahabat? Para sahabat biasanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang banyak kita jumpai pada riwayat-riwayat, pada hadis-hadis yang menceritakan bagaimana para sahabat ketika mengucapkan selamat pada sahabat yang lain pada hari raya Idul Fitri. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.